Nggih, Pak Nawawi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Siapin dulu Pak. Suaranya nggak jelas, Bapak. Iman kepada Allah. Iman kepada Dari kita mulai, kita akan dulu ya. Kita mau berdoa lagi. Kemudian Pak Neneng ada, akhir ya. Hadir Pak. Pak Munarto. Alhamdulillah. Semua hadir, Pak. Hadir semua Pak. Nggak ada yang absen. Sempat hari ini masuk. Baiklah, langsung pada kita hari ini kami akan menyampaikan satu materi. Bagaimana pemaparan kemarin sering dapat sampaikan apa itu takwa, dan semuanya pasti ingat dan itu harus selalu diingat. Nanti kita mampu membedakan mana itu Islam, mana itu iman, mana itu takwa. Jadi untuk yang pertama biar ingatan kita kembali untuk sampai. Iya Pak. Dan apa itu dengan Islam? Islam adalah agama yang diturunkan Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi mungkin lebih lengkapnya sebagaimana yang kami sampaikan, Islam itu bahwa Allah untuk atau yang kedua Dengar, Bapak. dengan Ulangi, Bapak. ya halo.
Halo. Ya ulangi Bapak. Ya, apa apa yang dimaksud dengan iman? Iman percaya Bapak. Iman yaitu antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu tentang Islam dan iman. Kemarin Islam teman-teman kalimat maka mereka iman, maka mereka Islam, akan tetapi belum tentu iman. Dan disinilah nanti materi kita akan kita coba ulang kembali apa sih sebenarnya iman. Nah, iman itu ternyata keyakinan yang ada di dalam hati kita. Sehingga tanpa ada ucapan kalimat syahadat tentunya iman itu tidak akan bisa sempurna. Begitu juga ketika hanya sebatas lisan saja tanpa keyakinan yang kuat, maka iman kita pun tidak akan bisa membuahkan takwa. Karena Islam, iman itu akan berbuah yang namanya takwa. Baiklah, sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, karena dalam teori Al-Quran dan Hadis ini kita tidak hanya memahami daripada konsepnya, tapi sedikit kita flash kembali untuk memahami bagaimana konsepnya Al-Quran. Kami akan tampilkan satu ayat yang nanti tolong dicermati sebagaimana pertanyaan yang nanti kami ajukan seputar ilmu tafsirnya. Ya, coba perhatikan di situ ada satu ayat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ada satu kalimat yang di situ terdapat kalimat unzila. Mungkin Pak Suyanto bisa sebutkan unzila ini kalau dilihat dari sisi ilmu hadisnya kira-kira bacaan apa? Iqfa Pak. Iqfa Safawi. Iqfa Safawi. Mungkin bisa disebutkan sebabnya Pak? Ya Pak, karena ada nun mati bertemu dengan huruf za. Karena nun mati bertemu dengan huruf za. Dan mungkin bisa disempurnakan itu dalam satu kalimat. Terima kasih. Mungkin Kak Neneng ya, Kak Neneng sebelum kalimat bima unzila itu ada kalimat bima, bisa disebutkan bacaan apa kira-kira? Saya Pak. Kak Neneng dulu ya. Atau ini Pak, Mantap itu. bacaannya Kenapa harus ya? karena ada alif sebelum sesudah harokat fathah, Ya. betul Pak? Ya, lebih jelasnya alif jatuh setelah Ya, fathah. ya. Terima kasih. Mungkin Kak Munarto satu lagi ya. Tadi ada kalimat yang amanu. Unzila. Bisa disebutkan bacaan tabliknya kira-kira dari kalimat amanu itu sendiri. Matobi Pak. Maksud jadi Ya. sebab bisa disebutkan kenapa Matobi. Manu yang nu A itu juga matobi, yang nu juga matobi. Ada huruf mat, wawu, jatuh setelah harokat doman. Oke. Jadi ketika ada tiga huruf antara alif, wawu, dan ya, ketika sesuai dengan konsep persyaratannya, maka itulah ciri-ciri maksudnya.
Kalau bisa kita ulang, alif jatuh setelah fathah, kemudian ya jatuh setelah kasroh, dan yang terakhir wawu kasroh, wawu setelah doma. Ya. Jadi alif jatuh. Ada 3 ya Pak ya? Ya, Pak. Ada 3 hurufnya mat ya Pak ya? Ada 3 huruf mat, dan itu yang nggak boleh lupa. Ya. Di setiap mat apapun itu namanya mat, konsepnya tidak keluar jauh dari mata ini, karena itu di sisi lain namanya mat asli. Jadi alif jatuh setelah fathah, ya jatuh setelah kasroh, kemudian jatuh setelah kasroh, wawu jatuh setelah harokat, doma. Oke, itu sebatas penyegaran. Kemudian untuk sampai pada ke materi, ternyata iman itu tidak hanya sebatas di lisan saja, tidak hanya sebatas di Al-Qur'annya saja, tapi bima unzila ini menunjukkan bahwa setiap yang diturunkan oleh Allah ini patut menjadi sandaran keimanan kita kepada. Sehingga karena iman itu adanya di dalam hati, maka konsepnya adalah bagaimana kita menarik hati itu agar selalu terhubung dengan Allah. Dalam hal ini adalah ibadah, dan ibadah itu harus didasari dengan niat. Maka apapun bentuk ibadah kita tanpa niat, kayaknya kosong daripada nilai-nilai ibadah itu. Taruhlah misalnya Pak Neneng ya, mau beribadah, walaupun itu lewat aktivitas makan, tanpa ada niatan ibadah, makan itu tidak akan mendatangkan pahala ibadah. Kenapa? Karena konsepnya beribadah itu harus niat, dan dari niat yang benar itulah maka jadilah ibadah. Bagaimana niatnya? Nah, makan itu niat mengikuti sunnah Rasul juga makan, Rasul juga minum, dan tentunya ketika Rasulullah makan itu dengan etika yang benar, diawali dengan bismillah, kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Sadar maupun tidak, kita bismillah itu ibadah, kemudian kita alhamdulillah itu juga ibadah. Juga tadi ketika awal masuk kelas, siapa yang berangkat dari rumah kemudian enggak? Saya pun tidak ada. Iya. Ya. Saya. Tidak ada, Pak. Yakin begitu? Tidak ada. Iya Pak. Iya, Pak. Saya Alhamdulillah. sama ibu Pak. Alhamdulillah kalau kita sudah berangkat dari rumah, kemudian ada masakan kamar untuk sholat ini, dan sholat ini itu adalah ibadah. Mana karena waktu yang sangat terbatas, jadi sekali lagi sebagai akhir dari materi kita, yang pertama dalam pemahaman iman kepada Allah, satu yang perlu kita pahami bahwa iman tidak sama dengan Islam. Kemudian yang kedua, iman itu tidak sama dengan takwa. Dan yang ketiga, untuk mencapai keimanan tidak hanya cukup dengan Al-Quran saja, akan tetapi harus dengan 5 prinsip. Ini materi kita hari ini, dan sebelum kita akhiri biar ada penerapan materi, saya ingin tanya ke Pak Neneng. Saya ingin tanya ke Pak Neneng, tadi materi kita sudah kita sampaikan dari awal, kira-kira buat daripada Islam kemudian menjadi iman itu apa? Apa ya? Gak tahu Pak. Ketika seseorang sudah Islam kemudian iman, itu kan berbuah. Nah, dua dari proses Islam dan iman itu apa Pak? Ihsan Pak. Ihsan. Mungkin Kak Munarto bisa menambah jawaban selain ihsan, karena tadi kayaknya saya kan menumbuhkan jiwa berakhlakul karimah Pak. Menumbuhkan jiwa berakhlakul karimah. Jadi pada intinya begini ya, kalau kita sudah Islam
kemudian iman, maka akan Akan reinforce. takwa. Dan itulah buah yang sebenarnya. Terima kasih mungkin untuk kesempatan kali ini juga ada materi yang kita serap dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.